Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 17. Selingkuhan. Maaf mbak, saya salah unit. Ucap wanita itu seraya berbalik dengan cepat untuk meninggalkan Lea. Namun gerakan Lea tak kalah cepat. Dan ia sudah meraih rambut wanita tadi lalu menariknya dengan kuat. Aduh mbak, pekik wanita tadi saat Lea menarik rambutnya dengan sekuat tenaga. Kau siapa wanita? Tanya Lea seraya mendorong kasar wanita tadi ke arah tembok apartemen Ryan, hingga tubuhnya terjerembab ke lantai. Aku bukan siapa-siapanya Ryan, jawab wanita itu tergagap. Bukan siapa-siapa. Lalu kenapa memanggil Ryan dengan ucapan sayang? Lea baru saja akan menampar wanita tadi saat terdengar derap langkah dari pintu depan. Baiklah, sekarang siapa lagi yang datang? Selingkuhan Ryan yang kedua. Vi, kau di dalam. Terdengar suara dari orang yang baru datang tadi. Yeah. Lea kenal dengan suara Frank itu. Ternyata sayangnya Ryan selama ini bukan hanya Lea saja. Itu Ryan mbak, cicit wanita yang bernama Vi itu pada Lea. Temui cepat. Perintah Lea geram pada wanita yang tadi ia dorong tersebut. Tapi, cepat sambut dan temui. Kau mau aku pukul. Ancam Lea seraya mengangkat tangannya dan wanita bernama Vi tadi langsung mengkerut. Baik mbak. Wanita itu bangkit berdiri lalu bergegas menyambut Ryan yang masih berdiri di pintu depan. Vi. Hai. Kau sudah pulang, sambut Vi pada Ryan yang langsung terlihat memeluk Vi dan mengecup pipinya. Breng. Kunciku hilang, entah di mana, lapor Ryan pada Vi. Benarkah? Suara Vi terdengar tergagap. Kau kenapa sayang? Sedang ada masalah? Kenapa rambut dan wajahmu kusut begini? Cecar Ryan pada Vi seraya merangkup dan memeriksa jengkal demi jengkal wajah Vi. Dan tentu saja semua pemandangan itu tak luput dari perhatian Lea, yang kini merasa benar-benar geram pada Ryan Breng. Rai, itu Vi terlihat ragu-ragu untuk memberitahu Ryan. Ada apa? Kau sudah mandi? Tanya Ryan lagi yang sekarang sudah menyusupkan kepalanya di jeruk Vi. Ayo, mandi bersama. Bach, kamu Ryan. Lea akhirnya keluar dari persembunyian dan langsung menerjang Ryan yang terlihat kaget. Dasar pria breng. Bach, kepar. Lea memaki-maki Ryan dan meluapkan semua kemarahannya pada pria itu di depannya tersebut. Lea, dengarkan dulu penjelasanku sayang. Ryan berusaha menghentikan Lea yang sudah memukulinya dengan membabi buta. Penjelasan apa lagi, ha? Penjelasan kalau kau itu seorang buaya, pria mata keranjang. Cecar Lea berapi-api pada Ryan. Aku bukan pria seperti itu. Wanita ini yang menggoda aku. Breng. Plak. Faye langsung menamparkan Ryan dengan keras saat Ryan menuduhnya sebagai wanita penggoda. Jelas kau itu yang menggodaku, meniduriku, dan berjanji akan menikahiku setelah kau menguras uang Lea. Teriak Faye selanjutnya pada Ryan yang tentu saja membuat Lea semakin naik pitam. Oh, jadi benar, kau hanya memorotiku selama ini. Lea menatap tak percaya pada Ryan dan hendak menggampar pria itu sekali lagi, namun gagal. Ryan sudah dengan cepat kabur dari hadapan Faye dan Lea. Ryan, kembali kau, bacaan. Lea berusaha mengejar Ryan namun terlambat karena pria brengsek itu sudah dengan cepat turun memakai lift. Dasar keparat. Lea pulang ke rumah dengan perasaan kesal sekaligus marah.
dan juga patah hati. Entahlah, satu yang pasti, saat ini perasaan Lea sedang campur aduk tak karuan. Itu orangnya sudah pulang, Aunty. Ucapan Ryan sontak membuat Lea menghentikan langkahnya. Lea baru sadar kalau di ruang tamu rumahnya sudah ada Aunty Audrey dan juga Alicia dan Ryan yang baru saja beranjak pergi. Ada apa ini? Oh, iya. Pernikahan Ryan dan Lea yang hanya tinggal beberapa hari lagi. Mati kau, Lea. Baru pulang, Lea, sapa Aunty Audrey seraya tersenyum ramah pada Lea. Calon pengantin, masih saja kerja sampai lembur, celetuk Alicia ikut menimpali. Hehe, iya, Aunty, Lea garuk kepala dan mendadak jadi salah tingkah. Duduk sini, Aunty mau membahas banyak hal tentang pernikahanmu dan Ryan. Titah Aunty Audrey selanjutnya seraya menepuk sofa kosong di sebelahnya. Apa pernikahan Lea bisa dibatalkan saja, Aunty? Tanya Lea tiba pada Aunty Audrey yang sontak langsung membelalakan mata. Dibatalkan kenapa, Lea? Ryan kabur lagi? Aunty Audrey belum jadi bertanya, saat Papi Daniel yang entah muncul dari mana tiba sudah melontarkan pertanyaan pada Lea yang amat sangat tepat sasaran. Undangannya juga sudah disebar kemarin, Lea. Masa mau dibatalkan? Ujar Alicia mengingatkan Lea perihal undangan pernikahannya. Ya ampun, Lea juga lupa. Ia bagaimana mau menggelar pernikahan kalau mempelai prianya saja tidak ada? Ucap Lea akhirnya seraya pergi dari ruang tamu dan langsung berlari menaiki tangga. Lea menyeka air mata yang mendadak jatuh di kedua pipinya, lalu masuk ke kamar dan mengunci pintu. Lea butuh waktu untuk menenangkan diri sekarang. Apa perlu kita panggil Randu untuk menjadi mempelai prianya, Pi? Usul Ryan yang tadi turut mendengar pengakuan Lea tentang calon suaminya yang mendadak jadi tidak ada. Kemarin saat tunangan juga tiba menghilang. Lalu muncul lagi secara tiba, dan sekarang jelang pernikahan menghilang lagi. Jadi sebenarnya Ryan itu makhluk nyata atau makhluk tak kasat mata? Tidak perlu lagi mengusik Randu. Apa kau lupa bagaimana ketusnya sikap Lea pada Randu? Jawab Papi Daniel menatap serta mengingatkan Ryan dengan tegas. Jadi bagaimana, Daniel? Acaranya mau tetap digelar atau bagaimana? Tanya Aunty Audrey memastikan karena ia sendiri juga tak terlalu paham bagaimana sebenarnya perjalanan cinta Lea dan Ryan. Hingga calon suami Lea itu mendadak bisa kabur menjelang hari H pernikahan. Batalkan saja, Audrey. Dari awal sebenarnya aku itu juga sudah tak yakin dengan hubungan Lea dan Ryan. Tukas Papi Daniel kesal. Tapi Papi merestui hubungan mereka, dan bahkan membiarkan saja Lea merencanakan pernikahannya, hingga Lea
booking WO. Nya Auntie Audrey. Cerocos Rian merasa bingung dengan jalan pikiran sang papi. Bukankah seharusnya kalau memang tak setuju, Papi Daniel mengatakannya sedari awal secara terang-terangan. Kau tahu satu pepatah, Rian? Papi Daniel menepuk pundak putranya yang langsung menatapnya dengan penuh tanya. Pepatah apa, Pi? Puncak dari rasa marah dan rasa kecewa seseorang, bukan lagi memaki. Tapi diam dan sama sekali tak peduli, Alicia melanjutkan pepatah yang diucapkan oleh Papi Daniel. Kemarin Papi memang tak mencegah Lea yang bersikeras mempersiapkan pernikahannya dengan Ryan, bukan karena Papi merestui. Tapi karena Papi sudah sangat kecewa pada Lea. Bisanya dia kembali pada pria pengecut yang hampir membuatnya malu di acara pertunangan dan malah bersikap ketus pada Randu yang jelas sudah dengan tulus membantu menyelamatkan acara pertunangannya. Dia bahkan sama sekali tak mengucapkan terima kasih pada Randu. Tutur Papi Daniel panjang lebar meluapkan semua unek-unek di hatinya. Jadi sebenarnya, Papi kemarin mengusir Randu bukan karena Papi marah pada Randu. Tanya Rian lagi yang perlahan mulai paham. Papimu mengusir Randu karena Randu memang tak pantas untuk Lea, Rian. Randu terlalu tulus dan baik untuk Lea yang begitu keras kepala dan tidak mau dinasehati. Tukas Mami Talia menjawab pertanyaan Rian. Mami juga bingung, kenapa Lea bisa keras kepala begitu, sambung Mami Talia seraya memijit pelipisnya. Baiklah, berarti acaranya kita batalkan saja. Tunggu, Ma, celetuk Alicia tiba memotong kalimat Auntie Audrey. Ada apa, Alice? Kenapa acaranya tak kita lanjutkan saja, dan untuk mempelainya kita ganti jadi Rian dan Nona saja? Usul Alicia yang sontak langsung membuat Rian membelalakan kedua matanya. Lah, bisa memang, Auntie, kalau bisa, ya, Rian oke-oke saja. Nanti tinggal kita tambah undangan yang baru saja, Ma, untuk teman Rian dan Nona, sambung Alicia lagi memberikan solusi. Ada benarnya ketimbang kita harus konflik satu persatu ke tamu yang sudah terlanjur menerima undangan. Tukas Auntie Audrey yang langsung setuju dengan usulan Alicia. Bagaimana menurutmu, Daniel, Talia? Tanya Auntie Audrey selanjutnya meminta pendapat Papi Daniel dan Mami Talia. Pasangan parubaya itu saling melempar pandang. Jika Rian setuju dan tak keberatan, kami ikut saja, Audrey. Ujar Mami Talia yang akhirnya memberikan jawaban. Bagaimana Rian? Tanya Papi Daniel pada sang putra. Nanti nama di pelaminan bakal diganti jadi Rian dan Nona, kan, Auntie? Bukannya langsung menjawab pertanyaan sang papi, Rian malah melontarkan pertanyaan pada Auntie Audrey. Tentu saja, Rian, kalau soal namakan bisa dibikin dadakan. Apalagi masih ada waktu sekitar 5 hari. Jawab Auntie Audrey meyakinkan Rian. Mengubah nama pengantin dalam hitungan jam saja Auntie Audrey bisa.
Apalagi ini masih ada waktu 5 hari, Ryan. Jadi bisa sekali pasti. Seloroh Papi Daniel yang langsung membuat Mami Talia dan Auntie Audrey menahan tawa. Berbeda dengan Alicia dan Ryan yang tampak bingung. Pernikahan siapa yang nama mempelainya berubah, Ma? Tanya Alicia berbisik pada Auntie Audrey. Namun bukannya menjawab pertanyaan sang putri, Auntie Audrey malah tertawa kecil. Aneh, nanti kamu tanya saja pada papamu, jawab Auntie Audrey yang masih saja tertawa. Yang jelas kalau saat itu nama pengantin prianya tak diubah, Olivia, Alicia, dan Riley tak akan ada saat ini. Celetuk Mami Talia yang langsung membuat Auntie Audrey kembali terkekeh. Sementara Alicia hanya garuk kepala karena benar-benar bingung. Lea kembali masuk ke kamarnya, lalu bersandar di balik pintu dan tak berhenti merutuki kebodohannya. Tadinya Lea memang keluar lagi dari kamar untuk menguping pembicaraan para tetua di bawah. Dan Lea baru tahu, kalau sebenarnya Papi Daniel dan Mami Talia memang marah ke Lea beberapa pekan kemarin, atau lebih tepatnya setelah Lea memutuskan untuk kembali pada Ryan. Pantas saja sikap Mami dan Papi sedikit dingin belakangan ini. Ternyata memang Lea saja yang tak peka pada kemarahan orang tuanya. Lea yang tetap keras kepala mempersiapkan pernikahannya dengan Ryan, hingga akhirnya semua jadi kacau begini. Sekarang bagaimana Lea harus bersikap serta minta maaf pada Mami dan Papinya? Kedua orang tua Lea itu pasti sudah sangat kecewa pada Lea dan mungkin tak peduli lagi pada apa yang akan dilakukan Lea setelah ini. Ya, terima saja, Lea. Ini semua akibat ulah dan kebodohanmu sendiri. Hati pada Ryan dan berhentilah menghamburkan uangmu untuk pria itu. Nasihat dan pesan randu kembali berkelebat di benak Lea, bersamaan dengan ingatan Lea yang kembali tertuju pada akta pembelian rumah. Bukankah Ryan membeli rumah itu memakai uang Lea? Jadi Lea pasti masih bisa mengambil rumah itu dari tangan Ryan. Kecuali Ryan sudah membubuhkan namanya sebagai pemilik rumah tersebut di sertifikat. Brengsek. Lea kembali turun dari mobil untuk bertanya pada seorang warga tentang alamat rumah yang ada di akta jual beli rumah yang kemarin Lea temukan di apartemen Ryan. Tinggal belok kiri saja, Mbak. Rumahnya yang di depan ada but makanan, ujar seorang warga yang Lea tanyai. Belok kiri di depan, tanya Lea memastikan seraya menunjuk ke satu tikungan yang berjarak beberapa meter dari mobilnya. Iya, Mbak, belokan di depan itu. Nanti masuk saja sekitar 50 meter. Langsung kelihatan rumahnya. Hanya satu itu yang ada but jualan di depannya. Terang warga itu lagi. But jualan, apa jangan itu adalah but jualan yang kemarin memang dibicarakan Ryan itu?
Berarti Ryan memang tidak bohong soal bisnis makanan itu. Baiklah, sekalian saja nanti Lea ambil rumah beserta booth jualannya. Baiklah, terima kasih, Pak. Ucap Lea akhirnya pada warga yang sudah membantunya tadi. Lea kembali masuk ke dalam mobil, lalu melaju perlahan ke belokan yang ditunjuk oleh warga tadi. Belok kiri, gumam Lea seraya membelokkan mobilnya ke sebelah kiri, dan langsung terlihat rumah di sebelah kanan jalan yang memang terdapat booth jualan di depannya. Lea menghentikan mobilnya sedikit jauh dari depan rumah tersebut, lalu mengeluarkan ponselnya. Lea membuka galeri ponsel untuk mencari foto booth makanan yang tempo hari Ryan kirimkan pada Lea. Ternyata benar, dan sama persis. Bersambung.